Halo, perkenalkan nama saya Benedetta Marcelina Edisa Fitri dengan NIM 2496418. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Yogyakarta dan saat ini saya berusia 20 tahun. Saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang kepemimpinan. Jika diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin, Anda ingin menjadi sebuah pemimpin di organisasi atau bergerak di bidang masyarakat? Sejujurnya, awal tuh saya ingin bergerak di bidang masyarakat. Namun, disclaimer dulu teman-teman dan semuanya, saya ini belum pernah menjadi pemimpin. Namun, seandainya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin di sebuah organisasi tentang kebudayaan dan tari. Di sana saya akan mengembangkan minat dan bakat saya, terutama saya akan memiliki kemampuan di bidang tari juga. Nah, saya ingin menyalurkan itu ke masyarakat, teman-teman muda, dan juga mungkin orang tua yang masih ingin mempelajari tentang kesenian. Dan organisasi yang akan saya bentuk bernama Suara Gati, sebuah organisasi seni dan budaya yang saya harapkan dapat bermanfaat bagi anak muda sebagai ruang belajar, berekspresi, dan juga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Suara Gati ini merupakan organisasi seni dan budaya yang bergerak di bidang pelatihan, pertunjukan seni, serta kegiatan budaya dan sosial kemasyarakatan. Organisasi ini direncanakan berlokasi di daerah kota Yogyakarta dan terbuka bagi generasi muda yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Adapun visi misi dan strategi dari Suara Gati. Visi Suara Gati adalah menjadi organisasi seni tari dan budaya yang mampu mengembangkan potensi generasi muda serta berkontribusi dalam pelestarian budaya Nusantara. Lalu, apa sih misinya? Misi Suara Gati antara lain yang pertama, menjadi wadah pengembangan bakat dan kreativitas anak muda di bidang seni tari. Yang kedua, melestarikan dan memperkenalkan seni tari Nusantara kepada generasi muda. Yang ketiga, menanamkan nilai disiplin, kerjasama, dan juga tanggung jawab melalui kegiatan seni. Lantas, apa sih strateginya? Strategi yang akan saya terapkan adalah dengan menyusun program latihan rutin, pembinaan berkelanjutan, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi setiap kegiatan dan pertunjukan yang hendak dilaksanakan. Lalu, saya akan memulai proses memimpin dengan mengenal anggota organisasi secara personal, melalui diskusi, berkumpul, ataupun perkenalan. Hal ini sangat penting dilakukan agar saya dapat memahami kemampuan, karakter, minat, serta potensi yang dimiliki masing-masing dari anggota. Selain itu, saya juga akan membangun komunikasi yang terbuka dan tentunya dua arah, sehingga tercipta hubungan yang saling percaya antara pemimpin dan anggota, serta peran-peran lain yang ada di organisasi saya itu. Lalu, saya juga berupaya menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan aman agar setiap anggota merasa dihargai, didengarkan, serta berani menyampaikan pendapat dari ide kreatifnya tanpa merasa takut ataupun merasa terancam. Dengan langkah awal ini, saya mengharapkan organisasi saya ini terbentuk dan berjalan dengan semestinya. Lalu, setelah rencana-rencana tadi, tentunya pada awal perkenalan saya juga akan menyampaikan visi dan misi yang harus diterapkan di dalam ingatan para anggota. Penyampaian visi dan misi tidak hanya dilakukan secara lisan, namun juga melalui penjelasan makna dan tujuan agar dapat dipahami secara mendalam oleh para anggota. Selain itu, visi dan misi yang saya terapkan melalui sikap dan perilaku pemimpin seperti disiplin waktu, komitmen, serta konsistensi dalam menjalankan program kerja. Dengan demikian, anggota tidak hanya memahami visi dan misi secara teori, namun juga melihat contoh nyata penerapannya dalam kegiatan sehari-hari di organisasi tersebut. Lalu, gaya kepemimpinan apa yang akan saya gunakan di dalam organisasi Suara Gati ini? Gaya kepemimpinan yang akan saya gunakan dalam organisasi ini adalah gaya kepemimpinan demokratis, situasional, dan otoriter. Saya memilih gaya ini karena organisasi membutuhkan kerjasama, keterlibatan aktif, dan juga rasa saling memiliki dari seluruh anggota. Dalam proses pengambilan ide dan konsep, saya akan melibatkan seluruh anggota melalui diskusi dan pertukaran pendapat. Karena jika dalam tari itu tidak ada pendapat dari anggota-anggota lain, pertunjukan maupun
latihan-latihan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Namun, dalam situasi tertentu seperti latihan teknis ataupun persiapan pertunjukan, pemimpin perlu bersikap tegas dan mengarah agar kualitas dari pertunjukan itu akan semakin bagus. Jadi dalam mungkin seperti Hamin seminggu akan ada pertunjukan seni. Nah, di situ saya akan mengambil sikap atau gaya kepemimpinan otoriter. Karena jika saya tidak menghandle semua anggota saya, maka pertunjukan yang sudah kita bangun ataupun yang sudah kita persiapkan secara matang itu akan sangat rusak ataupun tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan gaya kepemimpinan ini, saya berharap organisasi dapat berjalan secara seimbang antara kebebasan berekspresi dan kedisiplinan. Setelah penyampaian visi dan misi tadi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan apa aja sih yang akan ada di Suara Gati ini. Check it out! Setelah melihat kegiatan-kegiatan yang akan ada di Suara Gati, dalam sebuah organisasi tentunya akan ada masalah internal maupun eksternal yang akan muncul. Namun, jika itu masalah internal seperti perbedaan pendapat, konflik antar anggota, atau kurangnya kedisiplinan, akan saya hadapi dengan komunikasi yang terbuka dan musyawarah untuk mencari solusi itu secara bersama-sama. Sebagai contoh, apabila terdapat anggota yang kurang aktif mengikuti latihan, saya akan mengajaknya berdiskusi secara personal untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Seperti mungkin ada keterbatasan waktu antara latihan yang dilaksanakan dengan anggota ini, atau mungkin dia memiliki masalah dengan anggota yang lain. Nah, jika memiliki masalah dengan anggota lain, saya akan mengumpulkan semua anggota dan mengajak mereka untuk berdiskusi untuk mencari pokok permasalahan yang ada di antara mereka. Jadi dengan komunikasi yang terbuka ini, saya mengharapkan untuk anggota-anggota saya ini segera berdamai dan juga mungkin bisa pelatihan secara bersama-sama lagi. Sementara itu, masalah eksternal seperti keterbatasan dana, fasilitas latihan, atau kurangnya dukungan akan saya hadapi dengan perencanaan yang matang. Saya juga akan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti komunitas tari, instansi budaya, atau mengikuti berbagai kegiatan dan event tari sebagai bentuk pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Dan dalam pengambilan sebuah keputusan, saya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari para anggota, kondisi dan kemampuan organisasi, serta kesesuaian dengan visi dan misi yang telah dijalankan. Proses pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, namun juga menjadi tanggung jawab ke seluruh anggota, sehingga dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen. Setelah mempelajari dan menerapkan kepemimpinan dalam organisasi, nilai-nilai yang akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah disiplin, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan juga sikap menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bermanfaat dalam organisasi Suara Gati saja, namun juga dapat diterapkan dalam perkuliahan, lingkungan sosial, dan dunia kerja di masa depan. Gak disangka kita udah sampai di penghujung presentasi nih. Dengan demikian, presentasi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan.
Saya berharap melalui pembentukan organisasi Suara Ganti ini, saya dapat menjadi bagian dari generasi muda yang tidak hanya aktif dan kreatif, namun juga bertanggung jawab serta peduli terhadap pelestarian budaya Nusantara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, berkah dalam.